Kembali lagi dalam acara kita Ngopi, Ngobrol Pilkada Karawang. Hayu milih. Oke, terkait partisipasi masih nih Kang, karena memang sosialisasi kita adalah bertujuan untuk meningkatkan partisipatif ya, partisipasi daripada masyarakat atau pemilih. Nah, ini seperti yang kita tahu nih Kang, ada beberapa golongan masyarakat nih yang secara terang-terangan maupun tidak menolak nih Kang, menolak pilkada ini, mendeklarasikan untuk tidak ikutlah golput gitu ya. Bagaimana nih menyiasati hal-hal seperti ini dari KPUD sendiri? Baik, seperti yang tadi disinggung oleh Kang Geri, memang sebetulnya hak pilih itu adalah pilihan ya, pilihan kita mau digunakan atau tidak, atau mau datang ke TPS atau tidak gitu, tergantung memang orangnya atau pemilihnya mau berpartisipasi dalam pilkada atau tidak. Hanya saja memang KPU punya kewajiban dalam edukasi dan sosialisasi politik gitu. Setiap saat dan setiap momen kita selalu gaungkan untuk hindari golput, tolak politik uang, jaga perdamaian, tolak provokasi gitu. Itu yang selalu kita gaungkan. Karena memang Indonesia belum mewajibkan hak pilih atau belum mewajibkan menggunakan hak pilih kita gitu. Tapi ya kesadarannya kembali kepada masyarakat. Di tengah situasi pandemi ini memang banyak propaganda yang menurut saya propaganda yang kurang positif juga di pilkada. Ada yang bilang pilkada dipaksakan padahal pandemi masih jalan gitu ya. Iya betul. Ini akan menimbulkan klaster baru gitu kan. Iya, itu propaganda yang membuat pemilih pesimis lah sebetulnya. Walaupun kembali lagi kedisiplinan protokol kembali pada usernya gitu. Kalaupun sudah dijaga kerumunan, tetap saja pasar ramai, tetap saja Karangpawitan stadion ramai, ramai terus ya. Itu bahkan berjam-jam. Dan sejujurnya, kalau boleh saya jujur, beberapa kali kita menyelenggarakan pemilihan, itu tidak pernah ada kerumunan di TPS. Iya, apalagi dengan mekanisme sekarang ya. Nggak ada. Bahkan saking ingin ada kerumunan, beberapa TPS ini membuat satu kreativitas. Oh iya betul. Ya kan? Betul. Dengan hadiah, dengan pernak-pernik atau dengan kostum unik gitu. Itu untuk mengundang kerumunan. Karena sebetulnya memang jarang berkerumun. Kita lihat dari beberapa partisipasi aja di beberapa pilkada ya, kita bandingkan aja bukan dengan pemilu. Paling tinggi itu 70% di 2005. Terakhir kita 66%. Artinya dari 1,6 juta itu hanya 1.100.000 yang datang. Dan tersebar di 30 kecamatan, 309 desa. Betul. Jadi memang pilkada ini belum menjadi daya tarik, belum menjadi. Dan saya yakin tidak akan terjadi kerumunan. Pemilu saja kemarin biasa aja nggak betul ya, biasa aja. Apalagi sekarang memang diatur ya jam kedatangannya, kemudian kursi juga jarak kita atur. Betul gitu. Ya. Pokoknya protokol kesehatan yang sudah disiapkan insya Allah lebih aman ya, dan tidak akan terjadi kerumunan khususnya ya. Oke, tepuk tangan atuh. Nah, ini dalam pandangannya secara dari Akang nih, dari akademisi, bagaimana nih tentang yang golput tadi? Seperti apa sih? Seperti yang kita ketahui, tokoh masyarakat yang melalui pilkada. Oh bukan, ini aja deh, perkara hak atau memilih itu hak ataupun wajib ya tadi. Karena di kita memilih itu masih hak ya, masih hak pilih ya. Ada kemungkinan nggak sih bisa dijadikan suatu kewajiban gitu memilih itu? Nah, ini dari pandangan hukum enggak, silakan. Oke, terima kasih. Kalau pertanyaannya apakah hak pilih ini nanti bisa menjadi wajib atau tidak? Intinya hukum kita itu dibentuk berdasarkan suatu kesepakatan. Kesepakatan antara siapa? Antara pemerintah dan juga DPR RI. Artinya ketika sudah ada suatu suatu permasalahan yang kemudian ingin diangkat ke dalam suatu peraturan perundang-undangan, itu bisa-bisa saja. Artinya bukan tidak menutup kemungkinan, tapi sangat terbuka. Tapi nanti dilihat lagi urgensinya seperti apa. Ketika itu dimasukkan ke dalam suatu peraturan perundang-undangan. Karena ketika sudah dimasukkan ke dalam suatu peraturan perundang-undangan itu memiliki konsekuensi hukum. Nah, siap tidak nanti kalau tidak dilakukan apa nih sanksinya? Kan seperti itu. Betul. Nah, kalau menurut saya saat ini terkait dengan hak pilih itu tetap saja menjadi suatu hak. Hak ya, betul. Hak yang dijamin oleh konstitusi, tinggal nanti pelaksanaannya
akan diserahkan lagi kepada masing-masing individu. Mhm. Mau seperti apa, mau ikut menjadi agen perubahan atau hanya menonton saja seperti itu. Iya, jangan menonton saja ya. Be the change. Jadilah agen perubahan ya, khususnya di kota kita ini nih. Ya kalau kita apalagi teman-teman milenial semua ya. Teman-teman milenial ini aduh piraku teuing pemikiran kita masih kene kuno ya gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman, nggak hanya teman-teman, ajak juga keluarga, ajak juga teman-teman terdekat, bahkan teman-teman jauh ya. Kita ajak untuk memilih, kita ajak untuk berpartisipasi dalam rangka Pilkada 2020 khususnya di kota kita Karawang ini. Dan obrolan kita telah sampai kepada akhir, namun kita akan jeda dulu sejenak ya. Masih ada satu segmen lagi, tetap di acara kita Ngopi, Ngobrol Pilkada Karawang. Hayu milih. Nah, dari protokol dari simulasi yang kita lakukan kemarin gitu ya, memang tidak ada yang khusus dalam penanganan sterilisasi ruangan.